A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bari'il khalaiqi ajmain wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Auladi al-ahibba, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan poin pertama dari pembahasan maf'ulul mutlaq, yaitu apa yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq atau apa definisi daripada maf'ul mutlaq. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk pembahasan yang kedua atau poin kedua dari lanjutan pembahasan maf'ul mutlaq adalah ada berapa macamkah amil maf'ul mutlaq. Sebagaimana kita tahu bahwa maf'ul mutlaq itu dibaca nasab, maka apakah yang menjadikan maf'ul mutlaq itu dibaca nasab? Yang pertama adalah amil, yang pertama adalah fi'il, sesuai dengan definisi yang sudah kalian hafalkan bahwa maf'ul mutlaq adalah masdar yang disebutkan setelah fi'il dari lafadznya. Nah, fi'il tersebut adalah faktor yang menjadikan maf'ul mutlaq dibaca nasab. Seperti contoh, darabtul mudhniba dharban. Saya sungguh-sungguh telah memukul orang yang berdosa. Nah, kalimat darban di dalam contoh tersebut itu dibaca nasab karena ada fi'il darabtu. Nah, ternyata amil daripada maf'ul mutlaq itu tidak hanya terbatas kepada fi'il saja. Artinya bahwa ada bentuk lain dari amil yang menjadikan maf'ul mutlaq itu dibaca nasab. Amil yang berikutnya itu disebut dengan al-wasfu, yaitu isim sifat. Ada beberapa bentuk wazan yang bisa menggantikan posisinya fi'il yang menjadi amil maf'ul mutlaq. Nah, bentuk apakah itu? Ya. Bentuk isim sifat berupa apakah itu? Yang pertama adalah bentuk isim fa'il, bahwa di dalam contoh itu tidak ada lagi fi'il, namun ada masdar yang dibaca nasab. Bagaimana masdar tersebut dibaca nasab? Padahal pada saat itu ia menjadi maf'ul mutlaq. Jawabannya karena ada amil selain daripada fi'il. Nah, apa amilnya? Amilnya adalah bentuk isim fa'il, dan isim fa'il merupakan salah satu bagian dari isim sifat. Bagaimanakah contohnya? Contohnya adalah ana qari'un qira'atan nafi'atan. Ana qari'un qira'atan nafi'atan. Kalau kalian lihat mulai awal hingga akhir tidak ada fi'il di dalamnya. Tidak ada fi'il di dalamnya sama sekali. Namun kenapakah kalimat qira'atan dibaca nasab? Kalimat qira'atan dibaca nasab dikarenakan ia menjadi maf'ul mutlaq. Manakah yang menjadikan ia menjadi maf'ul mutlaq? Yang menjadikan ia maf'ul mutlaq adalah kata qari'un. Nah, artinya bahwa bentuk isim fa'il dari qara'a yaqra'u fahuwa qari'un, bahwa isim fa'il qari'un itu bisa beramal seperti fi'il. Artinya dia menjadi amil daripada maf'ul mutlaq. Ini adalah bagian pertama dari isim sifat. Sementara yang kedua yaitu bentuk wazan isim maf'ul. Ini juga bisa menjadi amil untuk maf'ul mutlaq. Artinya di dalam satu contoh kalimat sempurna, di dalamnya tidak ada sama sekali fi'il, dan namun di dalamnya ada masdar, dan masdar itu dibaca nasab karena ia menjadi maf'ul mutlaq. Bagaimanakah bisa ada maf'ul mutlaq tanpa fi'il? Jawabannya bisa, karena ada isim sifat yang dia bisa beramal seperti fi'il dan bisa menjadi amil untuk maf'ul mutlaq. Apa tadi bagian kedua itu? Yaitu isim maf'ul, bentuk isim maf'ul. Bagaimanakah contohnya? Contohnya adalah hadzal rajulu
mahbubun hubban syadidan. Hadzal rajulu mahbubun hubban syadidan. Kalimat hubban adalah bentuk masdar dan ia dibaca nasab karena menjadi maf'ul mutlak. Manakah amilnya? Jawabannya amilnya bukan fi'il, karena di dalam contoh tersebut kita tidak menemukan fi'il. Yang ada adalah bentuk isim maf'ul. Maka bentuk isim maf'ul dari kalimat mahbubun tersebut, ya, itu dia menjadi amil untuk dinasabkannya kata hubban. Berikutnya, bagian yang berikutnya yang juga menjadi amil untuk maf'ul mutlak dari isim sifat adalah bentuk sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ini juga bisa menjadi amil untuk maf'ul mutlak. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Kita lagi-lagi tidak mendapatkan di dalam contoh ini ada fi'il. Nah, tidak ada fi'ilnya, namun ada maf'ul mutlak. Kita lihat. Hadza hazinun huznan syadidan. Hadza hazinun huznan syadidan. Bahwa yang menjadi amil penyebab dibaca nasabnya kalimat huznan adalah hazinun. Sementara hazinun bukanlah fi'il, namun ia bisa menjadi amil karena ia adalah isim sifat. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi yang menjadi amil, yang menjadikan nasabnya maf'ul mutlak, yang pertama adalah fi'il. Sementara yang kedua adalah isim sifat. Dan isim sifat itu meliputi isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbahah. Berikutnya, bagian yang ketiga yang menjadi amil atau yang bisa menjadi amil maf'ul mutlak adalah masdar. Masdar bisa menjadi maf'ul mutlak, menjadi amil dari maf'ul mutlak. Bahwa di dalam contoh ini, ya, kita melihat bahwa yang menjadi amil untuk maf'ul mutlaknya bukan fi'ilnya, melainkan yang menjadi amilnya adalah masdar. Coba perhatikan contoh berikut ini. Surirtu bijiddika jiddan fi talabil ilmi. Surirtu bijiddika jiddan fi talabil ilmi. Saya senang sekali dengan kesungguh-sungguhanmu di dalam menuntut ilmu. Kalimat jiddan, karena di dalam contoh ini ada dua kata jid. Bijiddika jiddan. Kalau kita melihat kalimat jiddan yang kedua itu dibaca nasab karena ia menjadi maf'ul mutlak, masdar dari kalimat jadda yajiddu jiddan, man jadda wajada. Nah, kalimat jadda yajiddu jiddan ini, jiddan di dalam contoh yang tadi telah Ustaz sebutkan itu menjadi maf'ul mutlak, dan yang menjadi amilnya adalah kalimat bijiddika. Bijiddika sama-sama masdarnya, bentuknya sama-sama jid. Nah, yang pertama jid, yang kedua juga jid. Yang pertama dibaca jer karena kemasukan huruf jer, sementara yang kedua dibaca nasab karena menjadi maf'ul mutlak. Mana amilnya? Adalah kalimat jid yang tadi dibaca jer. Nah, Ustaz akan bawakan contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya berbunyi inna tawakkula 'alallahi tawakkulan hakikiyan yaquduka ilal fauzi fid darain. Sesungguhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka akan membawamu kepada kesuksesan, keberhasilan, kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu ada berapa macamkah amil maf'ul mutlak.
Amil maf'ul mutlak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fi'il, dan yang kedua adalah isim sifat, dan yang ketiga adalah masdar. Demikianlah yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bisa dipahami dengan baik, dan Ustaz memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat kesalahan dari apa yang telah Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah, ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.